Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala al-muhaddis rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu ta'ala al-'abda, apabila Allah Subhanahu wa taala ahabba, mencintai al-'abda, hambanya, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril, lalu menyampaikan kepada Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang namanya fulan. Jibril, aku sampaikan kepadamu kalau aku cinta kepada hambaku yang bernama ini. Dikasih tahu malaikat Jibril oleh Allah. Fa'ahbibhu, lalu kemudian Allah mengatakan ahbibhu, maka cintai dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka selanjutnya Jibril cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Jibril mencintai hamba yang dicintai oleh Allah itu, fayunadi bi ahlis sama, maka Jibril memanggil semua penduduk langit, yaitu minal malaikah wa ghairih, terutama sekali penduduk langit dari kalangan malaikat. Innallaha, apa kata Jibril memberitahukan kepada penduduk langit? Innallaha yuhibbu fulanan, wahai saudara-saudaraku para malaikat, aku sampaikan kepadamu, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hambanya di bumi yang bernama fulan, yang bernama ini. Fa'ahibbu, maka cintai dia wahai saudara-saudaraku para malaikat. Fayuhibbuhu ahlus sama, Masya Allah, maka seluruh malaikat yang ada di langit pun juga mencintai hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yudha'u lahul qabul fil ardh, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan baginya, meletakkan baginya pertanda al-qabul, pertanda diterima di bumi. Muttafaqun alaih.
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akan memberikan hikmah kita akan dicintai oleh para malaikat. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka malaikat juga pasti cinta kepada hamba Allah. Cinta kepada hamba Allah itu. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat yang lain yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba 'abdan, apabila cinta kepada hambanya, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala, lalu kemudian Allah mengatakan, inni ahibbu fulanan fa'ahbibhu. Jibril, sungguhnya aku cinta kepada hambaku yang bernama fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun cinta kepadanya. Summa yunadi fis sama, lalu kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Fayaqulu, lalu kemudian mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, aku beritahukan kepada kalian, wahai saudara-saudaraku dari bangsa malaikat, sungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh ahlus sama mencintai fulan, karena Allah cinta kepadanya. Summa yudha'u lahul qabul fil ardh, lalu kemudian Allah memberikan baginya pertanda qabul di bumi. Wa idza abghadha 'abdan, na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, ya ini lebih lengkap ya. Kalau riwayat yang tadi Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih hanya menjelaskan tentang Allah cinta kepada hambanya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada tambahannya. Apa? Wa idza abghadha 'abdan, begitu pula apabila hamba murka kepada, apabila Allah murka kepada hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Da'a Jibril, Allah Ta'ala juga memberitahu, ya Mbak Dinda, Jibril li Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Wa yaqulu inni abghadu fulanan, Jibril, aku kasih tahu kamu kalau aku benci kepada hambaku yang namanya fulan. Fa'abghiduhu, maka benci dia wahai Jibril. Wa yadzubillah. Wa yabghiduhu Jibrilu, ya, maka Jibril ya benci kepada si fulan, karena Allah menyampaikan kepada Jibril bahwa Allah benci kepada si fulan. Summa yunadi bi ahli sama, ya, Jibril juga tidak hanya membencinya karena Allah benci, tapi Jibril juga menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan, bahwa Allah benci kepada si fulan. Fa'abghidu, maka wahai malaikat bencilah kau kepada si fulan itu karena Allah benci kepadanya. Wa yadzubillah. Fa'abghidu fayubghidu ahlus sama, lalu malaikat pun di langit benci kepada si fulan itu. Summatu da'ulahul baghdha fil ard, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada si fulan itu ya tanda-tanda kebencian di bumi. Wa yadzubillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala benci kepada hambanya. Benci dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, atau cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijelaskan ya,
pada ayat-ayat sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang sudah kita bahas ya, baik di dalam surah Ali Imran ayat 31 ataupun di dalam surah Al-Maidah ayat 54 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umat Sida, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Maka yuhibbukumullah. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka cintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintai Allah. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah cinta kepadamu. Nah, syarat kita mendapatkan kecintaan Allah itu ya ikuti Nabi. Syarat kita mendapatkan kecintaan Allah itu laksanakan apa yang menjadi ajaran Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka hidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bermalas-malasan untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan bermalas-malasan untuk melaksanakan ajaran Rasulullah. Baik ajaran Allah, ajaran Rasulullah, kaitannya dengan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, termasuk juga ajaran Allah dan ajaran Rasulullah tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah, tetapi Islam juga mengajarkan kepada tiang pelunggu bagaimana tiang pelunggu menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi ya hubungan bagus taluh Allah Ta'ala doang tak jaga. Lagu hubungan ta bareng semeton jari bek kebebera. Tidak bisa begitu. Bahkan bisa-bisa hubungan baik kita dengan Allah menjadi terganggu jika hubungan baik kita dengan sesama tidak kita pedulikan. Jadi kita bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah juga disebabkan karena kita bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Tak bagus bareng desida Allah, bareng tak bagus bareng semeton jari, itu intinya Bapak Ibu. Namun Allah Ta'ala doang bareng tak bagus, lagu semeton jari kan janta memusuhan, ya ini, tidak bisa. Bahkan hubungan bagus tak bareng Allah Ta'ala, ya ada terima ya oleh Allah Ta'ala, mun bareng batur, ndarak bareng tak patoh, ndarak bareng tak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Bagus hubungan dengan Allah, bagus juga hubungan dengan sesama manusia. Dalam ya ranah apapun Bapak Ibu. Dalam ranah apapun kita menjalani kehidupan di dunia ini, jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Itu sebab kita mendapatkan cinta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Maidah ayat 54 bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, may yartadda minkum 'an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, apa kalian kira ya seolah-olah kemurtadannya itu akan merugikan Allah? Tidak.
Apa kalian kira subulnya mereka, keluarnya mereka dari Islam itu akan merugikan Allah atau tidak? Tidak ada pengaruhnya. Dia mau murtad, dia mau bagaimana, itu tidak akan punya pengaruh bagi Allah. Bahkan yang akan mendapatkan kerugian itu adalah diri mereka yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan kembali atau mengadakan kembali hamba-hambanya yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbuna, di mana mereka cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada mereka. Adillatun 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Lalu mereka hamba-hamba yang Allah datangkan itu menghormati orang-orang yang beriman, menjaga hubungan baiknya dengan orang-orang yang beriman. Sementara dengan orang-orang kafir mereka benci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka. Maksudnya orang-orang yang keluar dari agama Islam. Tidak ada kerugian bagi Allah ketika ada orang murtad. Tidak ada kerugian. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Jika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah kasih tahu Jibril, Allah cinta kepada hamba itu. Lalu Allah perintah, cintai mereka Jibril. Jibril cinta, Jibril pun menceritakan kepada penduduk langit yang lain, Allah cinta kepada mereka. Kepada penduduk langit itu bernama Fulan, bernama si A, si ini, dan seterusnya. Maka penduduk langit akan cinta kepadanya. Bagaimana syarat kita mendapatkan kecintaan? Sekali lagi, jaga keimanan, jaga ketaatan kepada Allah. Ikuti apa yang diajarkan Allah, ikuti apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal Bapak Ibu yang tidak boleh kita lupakan di dalam kita melakukan semua hal-hal baik itu, di dalam kita melakukan semua ibadah, baik yang langsung kepada Allah ataupun ibadah dengan melakukan hubungan baik kepada sesama, satu hal yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu adalah melakukan semua itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya Bapak Ibu. Ini intinya. Mencari keridhaan Allah. Bukan kita berbuat baik dengan tujuan yang lain. Bukan kita berbuat baik kepada sesama karena pamrih, tidak. Lillahi ta'ala, hanya mencari keridhaan Allah. Ridha Allah. Ini ridha Allah ini yang akan membuat kita dicintai. Bukan melulu amal baiknya Bapak Ibu. Bukan melulu ibadahnya. Bahkan kalau kita ibadah tapi niat kita tidak baik, tidak dapat kecintaan Allah juga. Rajin kita sholat tapi riya, naudzubillah, tidak dapat kecintaan Allah. Rajin beramal soleh tapi niatnya pamer umpama, bukan karena Allah, tidak dapat kecintaan Allah. Yang mendapatkan kecintaan Allah itu Bapak Ibu, yang melakukan ketaatan, yang melakukan kebaikan, itu semua semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para kekasih Allah, waliyun min auliyaillah, yang dulu-dulu. Maka ridha Allah yang menjadi tujuan beliau-beliau itu beribadah. Ridha Allah yang menjadi tujuan beliau-beliau itu melakukan kebaikan. Itulah yang menumbuhkan cinta. Itulah yang menumbuhkan cinta di hati beliau. Karena beliau-beliau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita juga mendapatkan kecintaan Allah Bapak Ibu, mendapatkan kecintaan Allah.
Sama seperti tadi yang sampaikan, berbuat baik kepada sesama, jangan ada pamrihnya. Jangan ada niatan ingin dipuji, ingin dikatakan ini, atau karena ingin dapat ini itu, jangan. Itu namanya pamrih. Lakukan kebaikan kepada sesama semata-mata mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Kita membantu saja Bapak Ibu, arak batur jangkana mau ujian. Ya, katakan dia mendapatkan kesulitan. Lalu kita bantu teman itu. Kalau kita bantu dengan tidak berniat semata-mata mencari keridhaan Allah, ulama mengatakan tidak ada pahalanya. Kalau niat kita membantu dia hanya semata-mata rasa humanisme kita menjadi terusik, rasa kemanusiaan kita terusik, maka kita bantu. Pria kita umpamakan, wih kasihan, kita bantu dia. Tapi hati kita tidak ada karena Allahnya, bisa-bisa tidak dapat pahala juga. Humanisme kita yang melandasi atau yang menyebabkan kita membantu saudara kita, tapi tujuan karena Allah jangan dilupakan. Tetap kita berniat membantu saudara kita itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, hadis yang kita baca dalam bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau adalah seorang ummul mukminin, ya. Sebinian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah putrinya, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Sayyidatuna Aisyah, ba'asa rajulan ala sirriyah, ya. Ba'asa rajulan ala sariyah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang, ya, menjadi pemimpin pasukan, ya, dalam satu peperangan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Lalu kemudian orang itu setiap mengimami salat, ya, setiap mengimami salat bersama sahabat yang lain, yaqra'una fi salatihim, dia membaca di dalam salat ketika dia jadi imam, fayakhtimu, ya, ketika dia menutup salat, dalam arti kata ketika dia memasuki rakaat kedua, itu ayatnya itu selalu Bapak Ibu, qul huwallahu ahad, ya, tidak pernah ada yang lain, qul huwallahu ahad saja yang jadi ayatnya. Kalau di rakaat pertama kadang dia pakai surat yang lain, tapi di rakaat keduanya ini Bapak Ibu, di rakaat keduanya itu qul huwallahu ahad doang atau jadi ayatna, sehingga makmumna marabazano no, apa istilah kita sebenarnya, ya, tak kanggo jangan tuh lagu, ya, namanya manusia, ya, namanya manusia bosan mendengar, ya, kan tidak boleh sebenarnya kita bosan mendengar Al-Quran Bapak Ibu, tidak boleh lagu munyaya diri no gremon makmum no lah nija imam kuluhu diri. Jadi Masya Allah, ternyata bukan hanya sekarang orang-orang begitu Bapak Ibu, dari dulu munyaya lihat tapi jari ayat sih kadang-kadang nak kangguang tak jadi imam gitu kan.
enggak entuangna ke ayat li makmum no kan katanya kadang-kadang apa li imam no. Padahal kan tidak demikian. Kadang-kadang ada tujuan baik, ya, ada niatan baik Bapak Ibu. Tapi itulah manusia. Luwek ta jadi manusia nenek jadi macam pikiran macam kemele. Arak berdua kemele bagus, ada beri kemele ya na bagus. Dalam beribadah, ini Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Semuanya menjadi pelajaran supaya kita tidak saling bengaang. Ya, itulah manusia. Falamma raja'u, ya karena dia menganggap apa ya? Ketika mereka pada kembali pasukan ini, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngaturangna loh baginda Nabi ya, para basanta bakdangna loh baginda Nabi. Ne imam nene enggak na jari ayat na rakaat kedua jak kuluhu doang no. Mun marak basanti ta lah gitu naturin baginda Nabi. Tapi itulah namanya orang banyak. Sahabat ya manusia orang banyak. Insyaallah. Matur mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya si itu ketika jadi imam enggak jadi ayat rakaat kedua kuluhu doang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Lah, coba tanyalah dia kenapa begitu kata Nabi. Mara basanta ya na becat lo lenangan pe. Ya kedi bosan. Coba ketuanin ya semeton peno bagus-bagus. Kenapa ketika sholatnya di rakaat kedua selalu ayatnya suratul Ikhlas atau kuluhu basanta? Kenapa? Tanya dia. Pasa'alu. Lalu kemudian betul ya ditanya. Kemudian mata bilang rakaat kedua itu kuluhu doang. Sang ruana. Narantang ayat lain kita mungkin sang. Ditanya begitu. Faqala. Maka beliau ya sahabat yang ditanya yang jadi imam yang ayatnya kuluhu saja itu faqala lalu menjawab. Kenapa saya menggunakan suratul Ikhlas pada penutup sholat atau di rakaat kedua? Li'annaha sifatur rahmah. Karena pada suratul Ikhlas itu ada sifat kasih sayang Allah di situ. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sifat kasih sayang Allah di suratul Ikhlas itu. Makanya saya selalu menggunakan itu. Fa'ana ahibbu anna aqra'a biha. Itu yang menyebabkan saya senang membaca suratul Ikhlas dalam sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diberitahu kembali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan sahabat itu selalu membaca suratul Ikhlas pada akhir sholatnya, lalu beliau mengatakan akhbiruhu, ya kasih tahu dia, annallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwa sahabat Danono selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah itu sebabnya kalau ada umpama imam-imam kita yang menggunakan ayat-ayat tertentu, itu saja yang digunakan jadi ayat, maka kita diajarin dari peristiwa sahabat ini untuk selalu berbaik sangka. Karena kita ibadah ini Bapak Ibu, kita ibadah. Berbaik sangkalah. Jangan berburuk sangka mengatakan sanggak na ngapal na ayat kili imam nu ya doang dari ayat na, jangan. Jangan kita berpikir seperti itu. Berbaik sangkalah. Karena mungkin ada niat, ada tujuan-tujuan baik, ya. Karena ayat Al-Qur'an itu Bapak Ibu khul,
Ma syi'ta lima syi'ta, kata ulama. Baca dia Quran itu, kamu niatkan untuk apa saja, lima syi'ta, maka Allah akan berikan kepadamu. Selama kita menggunakan ayat Al-Quran itu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Mana saja kamu baca, niatkan untuk hal-hal baik, Allah sampaikan. Saking dahsyatnya kemukjizatan Al-Quran. Ya, jadi mungkin ada yang punya niatan ini menjadi ini menjadi ini. Jadi kalau saya baca dia di rakaat ini, surat ini akan dapat keberkahan ini. Nah, mungkin kita belum tahu itu, dia tahu. Nah, maka kalau kita sering mendengarnya, jangan berburuk sangka, tetapi selalulah berprasangka baik, karena sekali lagi Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, kemukjizatannya. Allah akan memberikan kemukjizatan Al-Quran kepada hambanya yang membacanya, tergantung apa yang menjadi niat dan tujuan dari hamba itu membaca Al-Quran. Muttafaqun alaih. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian hadis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah, ya, yang pelunggu bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran berharga untuk kita bisa menata, ya, lahir dan batin kita dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridai, merahmati dan memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.